Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nama saya Wahyu Mukjizat Muhammad dari program studi pendidikan fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini hendak mendeskripsikan gambaran singkat terkait RPS dari mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk memenuhi dokumen PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Kode mata kuliah DAA 60213. Mata kuliah ini berada di semester 1, berbobot 3 SKS khusus untuk teori. Nah, untuk Fisika Dasar 1 ini dibebankan 2 CPL. CPL yang pertama itu yakni terkait sikap positif dalam beraktivitas. Kemudian CPL yang kedua terkait kemampuan mahasiswa menggunakan pengetahuan fisika dalam menyelesaikan problem-problem fisika dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melalui perkuliahan Fisika Dasar 1, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip dan konsep dasar dari mekanika, fluida, gelombang, dan termodinamika untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari fisika dasar yang sederhana. Kemudian untuk sub CPMK-nya, terdapat video ini yang saya sajikan dalam video ini, yakni perkuliahan pada pertemuan keempat, yakni terkait gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Gambaran singkat terkait Fisika Dasar 1, yakni termasuk di dalamnya pembahasan tentang besaran, satuan, dan vektor, dimensi, mekanika, termasuk di dalam mekanika, kinematika, dan dinamika, termasuk juga usaha dan energi. Kemudian ada gelombang, optik, fluida, suhu, dan kalor. Referensi yang kami gunakan kurang lebih ada 5 referensi dari Halidayah Resnik, Serway, Tipler, Mikrajudin Abdullah, Douglas C. Giancoli. Pembelajaran yang kami laksanakan terbagi menjadi 2 strategi pembelajaran, yakni sinkronos dan asinkronos. Untuk sinkronos, yakni face to face di dalam kelas, beberapa kali menggunakan pad dan juga menggunakan virtual Zoom untuk virtual learning. Kemudian untuk asinkronos, kami memberikan tugas mandiri untuk mahasiswa. Kemudian tugas mandirinya beberapa menggunakan Google Classroom untuk memudahkan penilaian, perekapan. Kemudian kami juga menggunakan LMS dari WNG, Learning Management System, yakni SPADA. Terkait asesmen, kami menilai beberapa hal, yakni partisipasi di kelas, laporan, analisis kasus, kemudian tugas mandiri, ada marking scheme-nya. Dan juga kalau berdasarkan bobot, kami menilai partisipasinya 5%, diskusinya 20%, penugasan 40%, UTS, ujian tengah semester itu 15%, dan UAS 20%. Berikut saya sajikan video terkait dengan proses pembelajaran pertemuan keempat dari perkuliahan Fisika Dasar 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'd. Adik-adik semua, alhamdulillah kita ketemu lagi di perkuliahan Fisika Dasar 1. Nah, perkuliahan Fisika Dasar 1 hari ini butuh fokus, butuh semangat, dan juga butuh kerjasama dari adik-adik supaya bisa mudah untuk memahaminya. Berarti saya harus cek dulu absennya hari ini. Coba angkat tangan yang tidak hadir. Oke. Tidak hadir, berarti hadir semua? Ya. Coba Keting, Nina, siapa yang tidak hadir? Ada enggak? Tidak ada. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, kan sebelumnya kalian telah belajar tentang gerak
lurus. Oke. Coba jelaskan kembali dengan ringkas saja mengenai gerak. Gerak lurus gimana? Jadi gerak lurus itu Pak, gerakannya lintasannya itu berupa garis lurus. Oke. Ada sisi lain? Ada sisi lain terbagi gerak lurus? Iya, ada yang pertama ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Oke. Ada lagi satu apa? Gerak vertikal, ke atas, ke bawah dan ke satu dari bawah. Gerak jatuh bebas. Oke. Nah, hari ini materinya lanjutan dari gerak lurus tersebut. Tetap digerak, tetapi geraknya mulai membelok. Oke, membeloknya bagaimana? Seperti yang di gambar ini, ketika menendang bola atau melempar bola basket, bagaimanakah bentuk lintasan pergerakan bola tersebut? Kenapa bola dapat bergerak demikian? Kenapa ketika dilempar, bolanya begini? Kenapa kalau dilempar ke sana, kenapa bukan lurus ke sana, sampai di langit? Kenapa dia bisa belok ke bawah? Kayak gravitasi, yang menariknya ke bawah. Jadi dipengaruhi kayak gravitasi juga ya. Nah, sehingga untuk memasukkan bola ke dalam sini, ingat ya, dia mau ini bola masuk ke dalam dan ada penjaga gawang, ada kiper. Berarti di otaknya itu, sementara dia mau eksekusi tendangan bebas, dia sudah berpikir kecepatannya harus berapa, sudutnya harus gimana. Apalagi ada kalau bisa mau kasih belok lagi bolanya, ya kan? Berarti bisa saja kalau dia ahli fisika, seketika dia berpikir, oh bisa ini. Jadi kebanyakan pemain bola kalau tidak sempat menghitung itu rasa-rasa, oke? So pakai rasa-rasa. Jadi dia bisa saja menendang untuk ke titik ini, di antara titik ini, dan ini. Misal ini A, B, C, D. Bisa saja dia tendang tinggi, dan jatuhnya bisa ke sini. Bisa ya? Dia bisa tendang, tidak terlalu sampai di atas kepalanya orang, tapi misalnya kena di badan. Tapi arahnya bisa tepat ke sini. Bisa, dia kasih cepat. Kecepatan awalnya dikasih cepat. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa masuk? Pertanyaan sederhana itu, apakah akan gol? Kalau dia tendang tinggi sekali, dan jatuhnya ke bawah lambat. Kan kipernya atau penjaga gawang kan tinggal tangkap, oh gampang ini, ya kan? Berarti dia harus perhatikan dua hal. Ingat baik-baik dua hal ini. Ini kunci dari materi hari ini. Kecepatan awalnya berapa? Dan yang berikut adalah sudut elevasinya atau sudut tendangan. Oke, dua hal itu ya. Ketika kapal menembakkan meriam dengan sudut 30 derajat, kapal ini, battleship, dia mau tembak yang A dan yang B. Pelurunya akan mencapai suatu titik 30 derajat ya. Misal 30 derajat pertama, dia langsung ke sini. Tepat. Bagaimana jaraknya jika sudutnya 60 derajat? Misal sudutnya dinaikkan jadi 60 derajat. Kira-kira jaraknya apakah lebih jauh? Atau jatuhnya malah ke sini? Atau jatuhnya di titik yang sama? Atau seperti apa? Nah, ini akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari hari ini. Bagaimana jaraknya jika 45 derajat? Ada sudut di dalam trigonometri dari 0 sampai 90, itu ada sudut-sudut istimewa. 30 sudut istimewa, 60 sudut istimewa. Sudut istimewa di antara dua itu adalah 45 derajat. Nah, bagaimana jika kecepatan awalnya diperbesar? Apa yang terjadi dengan meriam atau peluru yang dia tembakkan? Jadi, orang-orang yang memanfaatkan gerak peluru atau gerak parabola, maka dia akan sangat memperhatikan kecepatan awal dan sudut tembakan. Sangat penting itu ya. Oke, sudah mulai tentang gerak peluru atau gerak parabola. Nah, tujuan perkuliahan pada hari ini, mahasiswa memahami gerak dua dimensi khususnya gerak peluru. Gerak perkuliahan beberapa menit ke depan, kalian akan menggunakan plate parabola. Apa saja yang ada di gerak parabola, ini yang ada di dalam pikirannya seorang penendang tendangan bebas. Pasti pada basic kapal ini semua. Panjangnya atau tinggi atau jarak. Tingginya orang yang menghalangi, ya, dia perkirakan ya. Tingginya sasaran di tiang gawang itu. Jangkauan kiper juga kalau mau melompat pasti gerak parabola juga, ya kan? Kemudian apalagi jarak dari titik dia menendang sampai ke gawang, berapa jauhnya? Waktunya, dia harus sampai apakah dalam waktu 2 detik habis dia tendang, apakah bola sampai dalam waktu 2 detik itu cepat atau lambat? Kalau kapal mau bergerak, cuma itu. Tidak ada yang berjaga di kapal yang menangkap meriam, sudah menangkap bola, tidak ada. Sehingga contoh kasus kalau diambil kapal tembak kapal perang bisa tapi tidak lengkap. Tenang bebas adalah salah satu contoh paling lengkap untuk bahas gerak peluru yang harus diperkirakan dari kecepatan, tingginya dan seterusnya.
Oke, dalam kehidupan sehari-hari, gerakan bola tenis yang melambung, gerakan bola basket, gerakan lompat jauh, tembakan meriam, gerakan bola voli. Bentar ada pertanyaan menjebak. Nah, ini gambarannya dalam fisika. Kalau gesekan udara diabaikan, gesekan udara efeknya kalau cuma kecil diabaikan bisa. Dari titik yang ini ke titik yang di ujung, sasarannya di titik B. Dari sini sampai di sana lintasannya seperti ini. Maka ada beberapa hal yang bisa diambil datanya. Pertama, saya kemas rumusnya itu menjadi beberapa rumus untuk kinematika, gerak pada garis lurus, gerak peluru parabola, dan gerak melingkar. Oke. Nah, gerak peluru atau parabola kurang lebih ini posisi benda pada suhu X, posisi benda pada suhu Y. Ini maksudnya di titik tertentu sesuai waktunya. Berarti di mana posisi benda ketika 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, Y-nya di mana, X-nya di mana? Nah, semua bisa dihitung menggunakan rumus-rumus ini. Kecepatannya berapa ketika ada di kecepatan di sudut X-nya dan kecepatan di sudut Y-nya berapa? Dan ingat, di gerak parabola, karena gerak parabola itu gravitasi itu mempengaruhi sumber X atau Y. Gerakan di sumber X atau Y yang dipengaruhi gravitasi Y, sehingga kecepatan di sumber X itu terpengaruh gravitasi. Ketika ketika benda dari titik A ke titik B bergerak begini, misal pertamanya dia menggunakan Px misal 10 meter per second, dan Py ini kecepatan awal ya, P0x, dan P0y sebutkan 20 meter per second. Kemudian apakah dari sini di titik ini misal berapa Px nya, tetap ke sana ya, tetap ke arah sana Px, maka dia tetap 10 meter per second, tidak berkurang. Bisa di titik ini. Di titik ini juga Py-nya berapa? Masih mengarah ke atas ya. Py-nya berapa? Apakah masih 20 meter per second? Sudah dipengaruhi gravitasi. Maka dia berkurang. Bisa saja di titik ini sudah dekat di puncak, bisa di sini puncak. Bisa saja di titik ini Py-nya sudah mungkin sisa 1 meter per second. Kira 20. Py kecepatan menurun ya. Di titik puncak kecepatan Y-nya berapa? Karena berhenti. Pertanyaan di awal tadi tentang bagaimana bisa seseorang menendang tendangan bebas, apa saja yang harus dihitung. Nah, sekarang ketika kapal menembakkan meriam dengan sudut 30 derajat, tentu pelurunya akan mencapai suatu titik. Bagaimana jaraknya jika sudutnya 60? Jadi titiknya ini saya tidak bilang jauh, saya juga tidak bilang dekat. Saya cuma bilang ketika dia menembak 30 derajat, dia akan mencapai titik tertentu. Kalau sudutnya diperbesar 60, ditambah lagi 30 derajat maksudnya. Apakah jatuh di titik yang sama, agak jauh, atau lebih jauh, atau kurang dari 30 derajat ini? Bagaimana cara menentukan itu? Ada rumus tadi kan? X maksimum. Nah, bagaimana pula jaraknya jika 45 derajat? Bagaimana jika kecepatan awalnya diperbesar? Mari kita hitung dengan menggunakan media PET. Oke, kita simulasi PET mungkin 5-10 menit. Coba buka HP, scan it. Buka projectile motion, dan pertama diatur ketinggian dari apa? Pilih yang bagian iya yang itu, tidak yang itu yang ada gambar orangnya kalau tidak salah. Oke. Nah, kemudian tunggu ya saya. Nah, ya. Pertama, ini ketinggiannya sudah tepat ya, di 0. Ini sudah di 0. Oke. Kalau terlalu kecil, kalian atur di sini. Di zoom out, zoom in. Nah, oke. Nah, setelah itu gravitasinya atur di 10. Oke, ikuti ini. Gravitasinya atur di 10. Oke. Lanjut. Kemudian initial speednya kita coba di 20 meter per second. Yang ini yang sini 34,6. Oke, siap ya? Siap. Tekan yang merah ini. Oke. Pas ya? Bintang 3 ya? Jangan berbintang 5 nih kakak. Oke. Nah, jadi ini konfirmasi. PET itu dipakai untuk konfirmasi apakah hitungan ini betul. Nah, ini silakan tidak perlu 15 menit kayaknya. Kalian percepat, jangan pakai optima, tapi yang pertama itu
30, baru 45, baru 60 ya. 30, 45, 60. Silakan kalian utak-atik P tersebut. Saya kasih waktu 10 menit. Selesaikan itu semua. Jadi sudut satu di sini. Kasih bergerak-gerak itu. Oke. Oke, kasih bergerak-gerak. Kalau agak susah atur sudut, berarti satu kali atur sudut ambil 5 data. Cuma V01, V02 itu yang dirubah-rubah. Oh, paling bagus di laptop, betul. Kalau terlalu jauh bisa di zoom in. Oke. Lebih seru menghitung, betul. Karena bisa menggeser-geser prediksinya itu. Ya, baru bagi 10, baru kali 1/2 atau 3. 8, berapa? 8,65. 8,66, oke. Lanjut. Sebentar kita uji semua. Ada yang mungkin sudah diuji ya? Ayo. Tulis dulu, nanti mau lihat sebentar. Silakan. Di sini ayo. Jadi kita konfirmasi ya. Coba perhatikan. Yang pertama 30. Oke. Inisiatifnya 10. 8,6. Tidak usahnya. 1, 2, 3. Aman ya? Oke. Lanjut lagi. Langsung 30 lanjut lagi. 19,48. Oh, tidak sampai. Ayo, 19,48. 0,5 ya. Oke, siap. 1. Speed, oh iya. Terima kasih. Gravitasinya belum. Bahkan gravitasinya belum jauh lagi. Tadi memang angkanya tidak terlalu beda jauh. Oke, siap. 1, 2, 3. 10. Ya. Nah, ada beberapa fungsi yang saya belum sampaikan. Ini fungsi misal atau mengukur panjang. Nah, kalau ini fungsinya adalah melihat data waktu. Range ini maksudnya X, lintasan X. Y-nya itu tinggian. Nah, misal saya bilang ada beberapa titik, ini titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Ini titik puncak ini. Jadi ketika ditaruh di situ dia punya pengukur, ya terbaca waktunya 0,75 sekund di titik itu. Tingginya 2,1, X-nya 9,74. Karena ini titik puncak berarti itu pertengahan jalan. Berarti X-nya tinggal dikali 2 sampai sini. 9,74 kali 2, 15,5. Oke, tercoba. Oke. Nah, jadi kalian tinggal lihat, oh kalau di sini dia berapa? Oh, waktu 1,1. 429. Tinggi ya. Oke. Nah, ini dalam pertanyaan saja karena sudah dihitung-hitung. 30 derajat, V0-nya 20. Oke, diatur di 34,6. 34,6. Jauh lagi. 34,6. Oke. Inisiasi 20. Lanjut disebut merek. Yang selanjutnya 54,1. Oke. 25. Oke, itu menjadi kapal perang. Oh, gitu ya.
Terakhir 30. Masya Allah. Jadi kalau ada yang jawaban tidak tepat, berarti ada yang keliru hitungan. Berapa prediksinya? 77,94. Makanya paling enak kalau di laptop. Kalau Indonesia saya tahu yang aplikasi ini ada yang punya suara. Oke. Yang pertama, inisiatifnya, prediksinya, mana target tadi ya? Tarik di sini. Oke, tarik dulu. 10. Oke, 1. Oh, skor ya. 1, 2. Ya. Oke. Clear ya. Berapa ini? 22,5. 22,5. Oke. Yang mana? Sama-sama tapi. Oke, 1, 2, 3. Apakah? Oh, 2,5. Betul. 40. 30. Pas. Oke. Iya harusnya 34,6 ya. Terbukti ya. Alhamdulillah. Oke. Nah jadi kurang lebih materinya tentang PET ini, fungsi PET kalian sudah rasa, cara kerjanya kalian sudah tahu, dan intinya di PET itu konfirmasi jawaban. Ada yang bertanya? Silakan. Satu pertanyaan. Silakan. Ya. Yang S maksudnya yang X itu dia kan tadi bilang gravitasinya itu ya kan? Itu kan hanya mendatar. Iya. Jadi biar yang mendatar. Iya, jadi pengaruh gravitasi. Oke. Nah, tapi kalau melihat gerak secara keseluruhan yang berada di dua sumbu, maka V-nya kan berarti kan Vx dan Vy. V-nya pasti berubah karena Vy berubah. Ya. Tapi Vx tidak berubah. Mana yang lebih cepat sampai? Apakah yang gerak lurus atau gerak parabola? Maka dua-dua akan sampai bersamaan. Karena gerak lurusnya itu Vx-nya 10. Gerak parabola nilai Vx-nya juga 10. Kalau V akan gerak peluru, kira-kira kita butuh dua hal inti apa saja itu? Sudut elevasi dan kecepatan awal. Vx-nya tetap konstan selama perjalanan gerak peluru, Vx-nya tetap konstan. Vy-nya berubah tapi meningkat. Ya, artinya berubah beraturan. GLBB. Vy-nya GLBB. Vx-nya GLB, Vy-nya GLBB. Oke, sederhananya seperti itu. Oke. Jadi itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya, gerak parabola itu gampang. Ya, silakan. Yang 90 derajat. Kan kalau 30 derajat dia sama. Oke. Kalau 45 Oke. Oke. Yang 90 derajat. Iya. Coba bayangkan sebuah benda bergerak lurus ke atas. Apakah ada X maksimum? Tidak ada X maksimum. Dia tetap di tempatnya. 90 derajat. Berarti sudut elevasinya kan 90. Iya. Berarti dia lurus ke atas. Seperti bola yang dilempar ke atas, jatuhnya di mana? Di situ ulang. Ya. Nah, ada satu simpulan yang saya lupa sampaikan. Ya. Oke, Bang. Ada satu simpulan yang saya lupa sampaikan. Kalian lihat ada data yang unik di sini? Apa yang sama? 30 dan 60. Dan lihat, 30 di kecepatan 10 dia mencapai 8, 60 mencapai yang sama. 45 dia capai 10 meter jauhnya. Berarti yang paling jauh berapa derajat? 45 derajat. Sehingga kalau kalian mau
mendapatkan jarak terjauh dari lemparan ya, sudutnya itu 45 derajat. Sudutnya 45 derajat, jangan kasih rendah, jangan juga terlalu tinggi. 45, kunci untuk menempuh jarak terjauh dari lemparan. Orang main basket, dia suka shoot dari DP area sampai ke titik lawan punya, dia harus pakai 45 derajat, supaya dia tidak mubazir tenaga. Paham ya? Oke. Jadi jarak parabola salah satu simpulannya ini, jarak terjauh yang bisa dicapai adalah menggunakan sudut elevasi 45 derajat. 30 dan 60 sama. Jaraknya sama. Bedanya adalah 30 cepat sampai, 60 lama sampai. Lama sampai itu karena dia lagi bawa pontar di atas. Oke. Oke. Nah, kalau begitu oleh-oleh. Tugas mandiri ya. Silakan difoto, kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa selesaikan tugas mandirinya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.